Halo, selamat datang di Kongko United TV. Portugal 2, Prancis 2. Pertandingan yang menurut gue sedikit membosankan karena Prancis ini si Deschamps nih nggak tahu ya kenapa dia masih suka eksperimen. Kali ini dia balik ke 4-2-3-1, tapi dia taruh Tolisso di sebagai winger kanan ya. Tolisso ini kan kalau bisa lihat kan dia kan sebenarnya central midfield. Dan juga yang anehnya lagi pilihan pemain dia di fullback kanan itu diisi oleh Jules Koundé ya. Gue nggak tahu Pavard apakah dia cedera atau gimana. Yang pasti Jules Koundé taruh di kanan. Dia kan center back sebenarnya. Ya, gue nggak tahu apakah Jules Koundé bisa main di kanan atau enggak ya. Tapi kelihatan banget dia nggak bisa karena kanannya Prancis hari ini mati, benar-benar mati. Tolisso dia diharapkan sebagai winger balik-balik lagi ke jadi central midfield ya. Jadi kalau bisa dibilang sih ini balik lagi ke 4-3-1-2 formasinya ya. 4-3-1-2 formasinya. Jadi bener-bener nggak jalan gitu 4-2-3-1-nya karena ya sekali lagi Tolisso sama Jules Koundé di kanan itu nggak hidup sama sekali. Oke lah, Koundé ada beberapa kali maju, tapi kelihatan lah dia punya crossingannya itu nggak ada, kualitasnya itu nggak terlalu ada gitu loh, yang nggak terlalu ada ya. Em, jadi selama berapa ya, 70-60 menit lah ya sampai Coman masuk ya, Kingsley Coman masuk, itu kanan Prancis sama sekali nggak jalan, ya kan, sama sekali nggak jalan. Dan gue bilang sih Portugal lebih banyak megang bola ya, terutama babak pertama. Bahkan kesempatan pun gue yakin Portugal lebih banyak di babak pertama. Ya, walaupun hasil babak pertama itu 1-1 ya, penalti lagi tiga-tiganya ya. Jadi sebenarnya Prancis kalau pertahanan selalu kuat ya. Mereka selalu kuat, jelas dengan ada Kimpembe ya, si Pretzel Kimpembe sama Ferran itu kuat banget berdua, gue bilang. Bahkan golnya pun dari penalti, benar nggak? Jadi mereka tuh berdua kuat. Tapi sekali lagi dari segi penyerangan gue bilang sih nggak gitu kelihatan ya cara menyerangnya Prancis, yang nggak gitu bagus lah kalau gue bisa bilang. Bagusnya ya pas saat Coman masuk itu kanan langsung hidup ya, langsung hidup. Kiri jelas ada Mbappe ya kan, dan itu yang cuman diandalkan Prancis sampai Coman masuk tuh cuman itu doang, Mbappe doang, long ball ke Mbappe biar dia ini melakukan magic, itu doang yang dilakuin. Sisanya gue nggak melihat banyak serangan, bangunan serangan yang sangat berarti itu gue nggak lihat banyak ya. Um, Pogba mainnya bagus banget hari ini. Gue bilang sih dia punya passing hari ini sih world class sekali. Dua gol Prancis itu ambil andil Pogba ya kan. Satu assist Pogba. Itu yang penalti pun ya dari long ballnya Pogba ya, benar nggak? Si Mbappe dijatuhin sama si Semedo. Ya menurut gue sih Semedo mainnya bagus hari ini. Walaupun ya dia ngejatuhin Mbappe ya. Sebenarnya itu mah namanya penalti mah, itu mah bisa tanda tanya, benar nggak sih? Walaupun dia jatuhin Mbappe di dalam kotak penalti, menurut gue sih dia cukup bagus dalam ngurung Mbappe ya di kiri ya. Cukup bagus lah Semedo. Tapi gitu, sampai sampai Kingsley Coman masuk, andalan Prancis cuma long ball doang, long ball ke Mbappe biar dia ngelakuin sesuatu, long ball ke Mbappe dia ngelakuin sesuatu, paling gitu doang. Sisanya itu nggak ada gitu loh. Jadi cuma kirinya doang yang hidup ya. Tapi Hernandez juga nggak gitu bagus sih. Jadi kiri doang hidup, kanan mati benar-benar ya, kanan mati. Dan itu sebelum sih hari ini mereka bisa bagus karena juga Paul Pogba yang benar-benar mastermindnya lah di belakang ya. Griezmann lumayan juga, nggak jelek, babak pertama lumayan, tapi babak kedua mulai nggak kelihatan. Tapi yang Griezmann kan gitu, kayaknya dia free roll kemanapun dia maju mundur lah, dia di mana-mana gitu loh, benar nggak ya? Ibaratnya mirip Kante juga, tapi dia lebih ke arah penyerang gitu loh. Tapi kalau gue bilang Griezmann babak pertama oke, babak kedua nggak gitu. Ya gitu, jadi pertandingan ini sebenarnya nggak, lebih gue bilang sih lebih layak ke Portugal ya kalau dia dari 70-60 menit pertama. Setelah itu ya baru kalau setelah siapa sih Coman masuk baru balance tuh. Prancis lebih balance, kanan hidup, kiri hidup, lebih lebih bagus lah, lebih nyerangnya, nggak cuma ngandelin Mbappe, Mbappe, Mbappe terus. Ya jadi sedikit membosankan sebenarnya. Gol Cristiano Ronaldo, apakah itu penalti? Yang pertama ya, penalti pertama. Gila juga sih ini pertandingan ada 3 penalti ya. Anyway, golnya Cristiano Ronaldo pertama itu siapa yang dijatuhin ya? Gue lupa. Oh, si Loris ngikut si siapa tuh namanya Danilo ya, nggak salah ya. Menurut gue sih itu pantas aja ya. Oke lah, tapi kan oke lah dia mau berusaha berebut ya. Tapi ya lu intinya lu nggak narik tangan lu, bener nggak? Atau nggak lu bisa ngalangin doang kan, nggak perlu harus nonjok begitu. Lu tahu ada pala orang, bener nggak? Itu sih kalau gue bilang itu layak banget ya.
masih untung nggak geger otak tuh kena sikut kencang begitu, benar nggak? Jadi kalau gue bilang sih, bahkan Danilo diganti kan ya pertengahan tadi. Jadi kalau gue bilang itu sih menurut gue sih layak aja ya. Sekali lagi kalau namanya penalti itu mah tergantung lah. Ya wasitnya bilang layak ya layak benar. Tapi sebenarnya kalau gue bilang sih itu layak banget itu kalau gue bilang. Mau nggak mau itu harus kasih penalti karena itu termasuk kasar ya. Lu buntut-buntutnya lu nonjok orang benar nggak? Ya. Itu kan sama aja reckless gitu, berbahaya, melakukan sesuatu yang berbahaya ya. Benzema punya gol, Benzema punya penalti. Kalau gue bilang sih itu 11-12 ya, maksudnya bisa penalti bisa enggak tergantung. Toh dia bukannya bener-bener narik baju atau apa, dia cuma kayak mau ngalangin dikit gitu, kayak mau ya nggak ganggu balance dikit lah gitu loh. Jadi ya itu sih menurut gue sih sedikit harusnya nggak perlu penalti ya, nggak perlu terlalu lebay gitu wasitnya ya. Golnya Karim Benzema cukup keren ya kan, dia sekali lagi Pogba ambil andil ya. Long ball dia bagus banget ke Benzema, hampir offside ya, tapi itu tangannya Ruben Dias kemana-mana. Tangannya itu yang bikin dia onside ya. Kalau tangannya dia nggak begini ya, nggak ke depan begini, itu harusnya sih offside, harusnya offside, tapi tangan dia yang bikin itu si Benzema onside. Jadi ya gitulah. Terus yang terakhir ini penalti Ronaldo. Ronaldo penaltinya siapa yang dijatuhin ya? Gue lupa lagi. Wah, gue udah lupa tuh. Yang mana ya? Siapa yang dijatuhin ya? Wah, gue lupa deh. Tapi anyway, gila sih ini pertandingannya. 3 penalti ya, bener-bener. Kayaknya udah aneh gitu. Gue jarang banget ngeliat sampai penalti 3 kali. Menurut gue sih wasitnya cukup sensi lah hari ini lah. Bener-bener apa jatuh mungkin dia langsung ini ya. Oke, kita lihat line up ya. Kalau di sini seperti yang gue bilang, walaupun Prancis di line up tuh kelihatannya 4-2-3-1, tapi sebenarnya ini adalah 4-3-1-2 ya. Karena gue jarang banget lihat Corin Tolisso di kanan, bahkan Jules Koundé pun lebih sering naik ke kanan ya. Jadi ini formasi benar-benar nggak sesuai. Formasi ini baru jalan pada saat menit keberapa tuh? Koman masuk di menit 66. Nah, itu lebih hidup, jauh lebih hidup ya. Jelas Tolisso bukan winger kanan, gue nggak ngerti juga kenapa ditaruh di situ. Konde pun juga bukan fullback kanan, nggak tahu juga kenapa dipakai di situ. Tapi pas saat Koman masuk, beda jauh deh permainan Prancis, menurut gue sih lebih hidup ya. Loris jelas lumayan bagus mainnya, karena gimana pun juga banyaklah peluang-peluang ini. Kita lihat statistik bentar deh coba. Tuh, on target 4 ya. Jadi lumayan balance sih kan, 49-51. Lumayan balance sebenarnya. Tapi kalau lihat babak pertama punya statistik, gue yakin banget Portugal lebih bagus statistiknya. Lumayan bagus mainnya, Kimpembe, Varane, oke ya. Lucas Hernandez nggak kelihatan, ya makanya diganti Digne di half time. Tapi sayangnya Digne cedera, nggak main 5 menit, main 7 menit, dia cedera, diganti Rabiot. Lebih nggak balance lagi jadinya. Ya, lebih nggak balance lagi. Konde juga gue bilang sih jelek ya, sebagai fullback kanan dia jelek, tapi dia sering banget ngebantu center back ya, jadi center back. Kante menurut gue ya ini sih Kante ya, benar nggak ya, gue nggak melihat dia impact banyak, tapi kalau gue bilang sih antara Kante sama Pogba, gue bilang jauh Pogba lebih bagus mainnya hari ini ya. Walaupun Benzema ngegolin 2, kalau gue bilang sih Pogba benar layak banget jadi man of the match hari ini ya, untuk Prancis ya, untuk Prancis. Karena dia punya passingan tuh world class banget hari ini, gila. Ada kali 3-5 long ball yang sangat cakep gitu, yang sebenarnya bisa gol gitu. Ya Mbappe benar nggak selalu kalau dia megang bola berbahaya ya, tapi menurut gue Semedo melakukan ya dia benar-benar lumayan bagus lah dalam menjaga Mbappe. Griezmann on off babak pertama lumayan, babak kedua nggak gitu kelihatan. Tolisso nggak kelihatan sama sekali, makanya diganti Coman di 66. Benzema lumayan oke work rate-nya hari ini ya. Kalau untuk Portugal jelas kalau kiper mah pasti bagus lah ya, karena banyak juga peluang yang diselamatkan. Ronaldo menurut gue mainnya jelek hari ini ya. Ya dia gol 2 penalti ya, dan itu bukan dia yang dijatuhin juga. Jadi Ronaldo ini kalau gue lihat hari ini ya, karena dia Ronaldo aja gitu, orang lihat ya ini dia Ronaldo bener nggak. Tapi hari ini sebenarnya gue bilang mainnya jelek karena dia banyak banget off target. Ada nggak sih on targetnya? Nggak ada loh dia loh. Nggak ada loh, kayak kebanyakan dia off target ya, dan suka hilang bola juga dia kalau gue lihat ya. Jadi ya Ronaldo kalau gue bilang sih nggak gitu bagus.
Kalau dari Portugal, gue bilang kiri yang paling jalan ya. Kiri, Guerrero, Sanchez. Nih Sanchez mainnya lumayan bagus. Bagus lah dia, bukan main bagus, mainnya bagus. Kalau mungkin dia terbagus kali main di Portugal. Guerrero, Sanchez sama Jota. Jadi kalau untuk Portugal kiri ini sangat jalan ya, sangat jalan kalau gue bilang. Bernardo Silva gue bilang mainnya kurang bagus ya, nggak gitu kelihatan. Moutinho, Moutinho kayaknya lumayan, tapi dia punya syutingan hari ini off banget loh, hari ini off banget. Ya Semedo juga dalam defense oke, gitu. Jadi sebenarnya sih kalau gue bisa bilang game ini sedikit menurut gue sih Portugal sedikit lebih layak untuk menang. Walaupun dia nggak ada gol ya, gol dalam open play, semuanya penalti, tapi kelihatan banget dari segi tactical ya kurang bagus lah hari ini Deschamps tacticalnya. Oke, kita lihat siapa yang lolos hari ini. Ini hasilnya kalau nggak salah Hungary seri, si itu seri ya kan, jadi dua-duanya seri. Nah ini dia. Ya jadi nextnya Inggris ketemu Jerman. Nah ini kalau kita lihat nih, sorry kita lihat dulu ya, di kiri ini gampang, di kiri susah-susah semua nih. Ya ada Belgium, Portugal, Italia, Prancis, Spanyol ya. Oke Spanyol on off ya di turnamen ini, tapi tetap aja ini bakal seru banget kiri, ya kan? Italia doang ketemu gampang sama Prancis, ya kan? Sisa itu Italia bisa ketemu Belgia atau Portugal, ya. Prancis bisa ketemu Spanyol, ya. Kalau Prancis lolos, Prancis bisa semifinal, ya ntar siapa yang semifinal bisa ketemu Prancis atau Spanyol. Jadi ini kiri ini benar-benar tim unggulan semua nih, numpuk di kiri. Yang di kanan yang rada hoki. Hoki lah, bukan rada hoki. Belanda, Inggris sudah ketemu Jerman, benar nggak? Jadi ini kalau siapapun yang lolos grup 16 nih, Jerman, Inggris ataupun Belanda itu pasti bakal ketemu di semifinal. Ya, sisanya kan ya kita anggap itu mereka cuman inilah isian doang lah, benar nggak? Jadi sebenarnya sih sedikit beruntung yang ada di kanan, ya sangat sedikit lebih beruntung. Ya Inggris, Jerman doang nih, ya kan? Kalau dia misalnya Belanda sih pasti harusnya semifinal lah, lawan Ceko, lawan Wales Denmark dari segi kualitas pemain ya dia jauh lah. Ya Ceko bisa kita lihat kemarin pas lawan Inggris, walaupun permainan nggak jelek, tapi kualitasnya kagak ada gitu, sama sekali nggak ada. Jadi Belanda sih gua duga, gua prediksikan bakal semifinal. Inggris Jerman siapa? Jujur Jerman gue nggak melihat dia konsisten juga ya. Dia bisa menang gede lawan Portugal karena gue bilang defense-nya Portugal pada saat waktu itu jelek, nggak bisa. Kombinasi Jerman kan pas lawan Portugal kan sangat cepat tuh, tetap kombinasi sangat cepat. Itu kewalahan Portugal defense-nya. Ya, jadi bukan karena Jerman sangat bagus sekali gitu kan. Gue nggak lihat Jerman lawan Hungari gimana, tapi tetap aja kalau gue bilang Jerman ini nggak konsisten banget di dalam kompetisi ini. Bahkan lawan Prancis pun yang dia megang banyak bola, tapi dia nggak bisa nyebolin, benar nggak? Jadi lawan Inggris yang dengan defense-nya yang sangat bagus, benar nggak? Defense-nya kan nggak kebobolan sama sekali, nol kan? Itu gue bilang sih bisa kesusahan Jerman. Sama kayak dia pas lawan Prancis kemarin, defense Prancis kan bagus juga ya kan kemarin, dia nggak bisa ngegolin, susah. Jadi lawan Inggris pun menurut gue bisa jadi mereka bakal kewalahan, ya kecuali mereka bisa melakukan kombinasi cepat pas lawan Portugal. Jadi kita lihat lah itu bakal seru sih. Tapi feeling gue sih itu tergantung lah, gue nggak bisa prediksi jujur aja sih. Gue sih jujur pengen Jerman lolos. Inggris lolos, kayaknya sih gue sih jujur lebih pengen Jerman lolos lah. Kayaknya lebih seru aja gitu ketimbang Inggris. Inggris dari kemarin mainnya ngebosenin banget ya. Dari 3 pertandingan, 3-3-nya ngebosenin. Jerman setidaknya masih bagus pas lawan Portugal. Jadi gue lebih milih Jerman lah kalau bisa lolos ya. Jadi Jerman, Belanda semifinal. Di kiri lebih susah untuk prediksi. Ya kita anggap Prancis, Spanyol kan lolos lah, benar nggak? Dan Prancis gue bilang sih kalau Spanyol harusnya dia lolos ya. Spanyol kelihatannya juga nggak konsisten. Walaupun Prancis juga nggak gitu terlalu konsisten, tapi ya kualitas pemainnya ya sama kayak Inggris lah. Kualitas pemainnya itu sangat tinggi gitu loh. Ya. Italia, feeling gue ketemu siapa ya? Belgia, Portugal ini susah juga. Portugal gini-gini defense-nya bagus dan bisa ada apa namanya underdog factor gitu loh, bisa bisa ngagetin gitu, benar nggak? Dan dia juga juara bertahan kan. Jadi susah juga nih, susah juga kalau gue bilang. Jadi siapa sih? Karena gue pendukung Itali, sama aja ketemu Belgia atau Portugal pun susah sih sebenarnya. Gue nggak bisa prediksi deh itu deh. Ya, yang pasti Itali bakal ketemu Belgia atau Portugal pun nggak bakal gampang. Ya,
Nanti pun di semifinal pun kalau ketemu Prancis pun juga nggak bakal gampang ya. Feeling gue kalau ketemu Prancis nih bakal tes bener-bener ya gitu loh ya, karena ya nggak gampang lah menang lawan Prancis, bener nggak ya. Jadi kita lihat lah, bakal seru ya. Yang pasti di kanan feeling gue Jerman, semifinal Jerman ketemu Belanda, di kiri feeling gue Prancis ketemu ya antara Italia, Belgia atau Portugal ya, ketemu Italia lah karena gue pendukung Italia ya. Oke, kayaknya sekian ya analisa gue hari ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.